Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa berjumpa dan bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada pertemuan kali ini kita bersama-sama akan belajar dan juga akan membahas mengenai pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Umayyah. Sebelum itu, mari kita membahas sedikit ataupun mengulik sedikit mengenai sejarah berdirinya dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan pada tahun 40 Hijriah ataupun 661 Masehi di kota Damaskus, yang mana kota Damaskus ini dijadikan sebagai pusat pemerintahan ataupun pusat kota oleh pendirinya, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Perlu kita ketahui bersama bahwa dinasti Umayyah ini merupakan dinasti pertama dalam Islam setelah Sayyidina Hasan bin Ali menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, jadi dinasti Umayyah ini merupakan dinasti pertama dalam Islam. Karena sebelum dinasti Umayyah ada Khulafaur Rasyidin. Juga sebelum Khulafaur Rasyidin ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, lalu digantikan kepemimpinan Islam atau yang memimpin Islam oleh Khulafaur Rasyidin. Setelah Khulafaur Rasyidin yang terakhir ataupun yang keempat, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib wafat, umat muslim atau umat Islam mengangkat Sayyidina Hasan sebagai seorang pemimpin. Akan tetapi pada saat itu umat Islam banyak sekali terjadi konflik ataupun banyak sekali terjadi perang antar saudara. Jadi antar umat Islam dengan umat Islam yang lain sama-sama konflik, sama-sama menyalahkan, sama-sama terjadi perbedaan pendapat dan lain-lainnya. Ya, jadi pada saat itu Sayyidina Hasan diangkat menjadi pemimpin pada saat sedang umat Islam terjadi gejolak permusuhan. Jadi antara umat Islam dengan umat Islam yang lain saling bermusuhan. Bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib sendiri itu dibunuh oleh siapa? Oleh umat Islam sendiri, yaitu siapa yang membunuh? Yaitu Abdurrahman bin Hijab. Oleh karena itu, setelah Sayyidina Hasan menyerahkan kepemimpinan Islam kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, maka Muawiyah mendirikanlah dinasti Umayyah pada tahun 40 Hijriah ataupun 661 Masehi. Lalu dinasti Umayyah ini tercatat hampir 90 tahun lamanya berdiri memimpin dinasti Islam. Perlu kita ketahui bersama juga bahwa Muawiyah memberikan nama dinasti ini, yaitu dinasti Bani Umayyah, sebagai penghormatan pada leluhurnya ataupun kakeknya. Karena apa? Karena nasabnya Muawiyah, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan Harb bin Umayyah. Jadi Muawiyah ini memberikan penghormatan pada leluhurnya ataupun kakeknya dengan cara memberikan nama dinasti ini, yaitu dinasti Bani Umayyah ataupun Muawiyah merupakan keturunan dari Bani Umayyah. Oke, baik. Selanjutnya, dinasti Umayyah ini runtuh pada tahun 132 Hijriah ataupun 750 Masehi. Setelah runtuh digantikan oleh dinasti Bani Abbasiyah. Oke, baik. Jadi
pada saat di akhir-akhir masa dinasti Umayyah terjadi perang antara saudara. Jadi yang tadi awal mula pada saat Sayyidina Hasan ataupun Sayyidina Ali terjadi lagi di akhir-akhir masa kepemimpinan dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah dihancurkan oleh siapa? Oleh dinasti Bani Abbasiyah. Ya, dinasti Umayyah ini dihancurkan oleh dinasti Bani Abbasiyah. Ya, mereka berperang antar saudara, perang antar Muslim, antar Islam. Jadi Islam antar Islam pada saat itu saling berperang. Ya, karena adanya konflik antara umat Islam sendiri pada saat itu. Dinasti Bani Abbasiyah ini menghancurkan, bahkan memerintahkan kepada pasukannya untuk apa? Untuk menghancurkan dinasti Umayyah. Jangan sampai ada yang tersisa pada saat itu. Akan tetapi ada salah seorang keturunan Umayyah ataupun salah seorang yang masih setia menjadi pengikut dinasti Umayyah berhasil meloloskan diri ke Andalusia ataupun ke Spanyol. Makanya dinasti Umayyah ini memiliki dua peradaban. Yang pertama peradaban di Damaskus dan yang kedua di Andalusia ataupun Spanyol. Oke, baik. Dinasti Umayyah yang di Andalusia ini didirikan oleh Abdurrahman Ad-Dahir yang merupakan salah seorang yang berhasil selamat dari kejaran pasukan dinasti Bani Abbasiyah. Selanjutnya, Abdurrahman Ad-Dahir ini membangun kembali peradaban dinasti Umayyah yang telah hancur. Membangun di mana? Yaitu membangun peradaban dinasti Umayyah di Andalusia. Pada tahun berapa? Pada tahun 756 Masehi. Dan runtuh pada tahun 1031 Masehi. Kalau dibandingkan dengan peradaban yang ada pada di kota Damaskus ataupun di Damaskus tadi, dinasti Umayyah ini lebih lama yang di Andalusia, lebih lama di Andalusia daripada di Damaskus, karena di Damaskus hanya sekitar 90 tahun ataupun pada tahun 661 Masehi sampai 750 Masehi. Sedangkan ketika di Andalusia, dinasti Umayyah ini hampir 2 abad lamanya, yaitu pada tahun 756 Masehi sampai 131 Masehi. Ya, kalau di Damaskus hanya sekitar 90 tahun, tetapi di Andalusia hampir 2 abad lebih lamanya. Oke. Baik, jadi ini adalah khalifah-khalifah ataupun raja-raja yang pernah memimpin dinasti Bani Umayyah. Yang pertama yaitu di Damaskus. Damaskus ini khalifah yang pertama yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan, yang sekaligus menjadi pendiri dari khalifah dinasti Bani Umayyah. Jadi Muawiyah bin Abi Sufyan ini adalah pendiri dinasti Umayyah yang ada di Damaskus pada saat itu. Selanjutnya Muawiyah bin Abi Sufyan wafat, maka digantikan lagi oleh Yazid bin Muawiyah, dan seterusnya hingga sampai Khalifah Marwan bin Muhammad. Jikalau yang di Andalusia, khalifah yang pertama adalah Abdurrahman Ad-Dahir, yang juga merupakan penerus ataupun pendiri dari dinasti Umayyah yang ada di Andalusia. Hingga Khalifah Hisam III, ataupun khalifah terakhir dari dinasti Umayyah yang ada di Andalusia. Dan masing-masing khalifah ini mereka semua memiliki keistimewaan. Misalkan salah satu contohnya yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini
terkenal dengan kedermawaannya dan juga kebijaksanaannya dalam menyikapi masalah dan juga memimpin umat Islam. Umat Islam pada saat itu makmur pada saat Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Oke, selanjutnya yaitu kita membahas mengenai ilmu pengetahuan yang tumbuh pada masa dinasti Umayyah. Ilmu apa aja sih yang tumbuh pada masa dinasti Umayyah? Jadi, di dinasti Umayyah ini melahirkan tokoh-tokoh ataupun melahirkan ilmuwan-ilmuwan kalau saya menyebutnya ya. Jadi melahirkan tokoh-tokoh yang mana tokoh-tokoh ini menghasilkan ilmu pengetahuan. Ya. Apa saja ilmu pengetahuannya? Yaitu yang pertama ilmu agama. Jadi di dinasti Umayyah ini ilmu pengetahuan itu berkembang dengan pesat. Ya, jadi tidak hanya ilmu agama saja yang dipelajari, akan tetapi banyak sekali yang tumbuh dan juga dipelajari pada saat dinasti Umayyah. Yang pertama yaitu ilmu agama, Al-Quran, hadis, dan juga fikih. Ini berkembang pada saat dinasti Umayyah. Dan juga ilmu kimia. Ya, jadi ilmu kimia ini juga berkembang pada masa dinasti Umayyah. Karena apa? Karena ilmu kimia ini menjadi dasar ataupun fondasi untuk keperluan farmasi ataupun obat-obatan. Salah satu tokohnya yaitu Abu Al-Qasim Al-Abbas Ibnu Farnas. Ya, beliau mengembangkan ilmu kimia murni dan juga ilmu kimia terapan. Yang sebagai dasar, yang tadi saya katakan, ilmu kimia sebagai dasar untuk obat-obatan ataupun farmasi. Selanjutnya yaitu ilmu kedokteran. Ya, pada saat itu tokohnya yang terkenal yaitu Abu Al-Qasim Al-Zahrawi. Beliau dikenal sebagai ahli bedah dan juga sebagai perintis ilmu telinga dan pelopor ilmu penyakit. Jadi Abu Al-Qasim Al-Zahrawi ini menghasilkan ataupun mengembangkan ataupun menyembuhkan berbagai penyakit, di antara penyakit kulit, penyakit telinga, dan lain-lainnya, dan juga dikenal sebagai ahli bedah. Nah, selanjutnya yaitu sejarah dan juga geografi. Nah, salah satu tokohnya yaitu Abu Marwan Abdul Malik bin Habib, juga Abu Bakar Muhammad bin Umar. Ya, berbagai karyanya yaitu At-Tariq dan juga Iftitah Al-Andalus, menceritakan ataupun sejarah mengenai peradaban yang ada di Andalusia dan juga di Damaskus. Selanjutnya yaitu ilmu bahasa dan sastra. Salah satu tokohnya yaitu Ali Al-Qoli. Karyanya bernama Al-Amali dan juga Al-Nawawi. Oke, baik. Jadi di dinasti Umayyah ini tidak hanya ilmu agama yang diperdalam, tetapi berbagai ilmu umum juga diperdalam dan dipelajari pada masa dinasti Umayyah. Ini yang menjadi salah satu faktor majunya sebuah dinasti Umayyah ataupun majunya sebuah peradaban. Karena apa? Karena ilmu pengetahuan. Karena apa? Karena ilmu pengetahuan ini menjadi dasar ataupun fondasi agar manusia diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga ilmu pengetahuan ini berperan penting untuk apa? Untuk agar kita bisa lebih maju seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu pertumbuhan kebudayaan. Yang pertama yaitu dalam bidang arsitektur. Jadi di dinasti Umayyah ini arsitektur juga berkembang. Salah satu contohnya yaitu bangunan-bangunan. Ya, bangunan mereka mendirikan masjid, mendirikan sekolah untuk belajar, mendirikan
mendirikan madrasah ataupun yang lain. Ya, membangun perkotaan dan lain-lain. Selanjutnya yaitu militer. Ya, dinasti Umayyah ini membangun militer yang kuat. Hingga militer ini sebagai pelindung dari sebuah negara. Ya, jadi salah satu sebuah pelindung dari sebuah negara. Ya, karena ancaman dari masuk negara itu akan ditahan ataupun dihajar oleh oleh militer. Dan juga berkat militer yang kuat ini, dinasti Umayyah ini berhasil memperluas wilayah kekuasaannya hingga hingga Asia Tengah, hingga Afrika Utara, hingga India dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu yang berkembang yaitu perdagangan. Ya, jadi dinasti Umayyah ini juga membangun ekonomi. Salah satunya dengan apa? Dengan perdagangan. Seperti itu. Selanjutnya yaitu kerajinan. Ya, jadi itu semua adalah ilmu pengetahuan yang tumbuh pada masa dinasti Umayyah dan juga kebudayaan yang tumbuh pada masa dinasti Umayyah. Jadi di sini ilmu pengetahuan berperan penting untuk apa? Untuk majunya sebuah bangsa dan juga majunya sebuah umat manusia. Karena apa? Ada sebuah pepatah Arab mengatakan bahwa laulal ilma lakanan nas kal bahwa sesungguhnya bila tidak ada ilmu maka manusia akan seperti binatang. Dan juga apa? Barang siapa yang ingin bahagia di dunia maka haruslah dengan ilmu. Barang siapa yang ingin berhasil di akhirat juga harus dengan ilmu. Ya, jadi kita ketika ingin berhasil kedua-duanya maka harus menggunakan dengan ilmu. Oke, baik. Mohon maaf, mungkin cukup sekian dari saya. Belajar kita kali ini semoga bermanfaat buat kita semua, ilmu kita bermanfaat di masa depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.